Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk belajar dan mengamalkan ilmu di sisa-sisa umur kita ini. Karena semakin hari atau semakin berlalunya waktu atau detik dalam kehidupan kita, berarti kita telah kehilangan banyak kehidupan. Yang tersisa ini hanya sedikit, dan yang sedikit ini kita usahakan untuk dipergunakan semaksimal mungkin dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala serta mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha ini Allah karuniakan kepada kita rahmatnya dan juga akhir kehidupan yang baik atau yang disebut dengan husnul khatimah. Nah, jemaah sekalian, azani Allah wa yakum. Sekarang kita masuk surat Qaf. Surat ini adalah surat pertama dari kelompok surat mufassalah. Surat mufassal itu surat-surat pendek yang dimulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Ada juga pendapat bahwa rangkaian tersebut termasuk surat Al-Hujurat. Begini, kalau ada yang bertanya, apa saja contoh surat pendek? Surat pendek itu mulai dari surat Qaf sampai An-Nas. Maka kalau ada imam membaca surat Qaf, itu surat pendek. Ya, itu 2 halaman lebih itu. Surat Qaf itu. 1 lembar setengah halaman kalau tidak salah. 2 halaman lebih berarti 1 lembar setengah halaman. Ini termasuk surat pendek. Ada yang berpendapat mulai dari surat Al-Hujurat. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Abdillah bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Abu Waqid Al-Laitsi tentang apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat Id. Lalu dia menjawab yaitu surah Qaf, ya, dan surat Iqtarabatis Sa'ah. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim dan para penulis kitab Sunan yang 4. Yang dimaksud penulis kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada yang bicara sendiri?
dari hadis Malik. Baik, Imam Ahmad menukilkan dari Ummu Hisham binti Harithah. Dia bercerita, sesungguhnya kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat cahaya dari satu surah selama 2 tahun atau 1,5 tahun. Dan aku tidak mendapatkan surat Qaf wal Qur'anil Majid melainkan dari lisan Rasulullah SAW langsung. Dan ini seorang ibu-ibu namanya Ummu Hisham binti Harithah. Dia menceritakan bahwa dia tidaklah mendapati surat Qaf ini melainkan langsung dari Rasulullah SAW. Beliau senantiasa membacanya di setiap hari Jumat di atas mimbar. Maksudnya disampaikan di atas mimbar. yakni ketika menyampaikan khutbah kepada orang-orang. Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Ibnu Ishaq, An-Nasai dan Ibnu Majah dari hadis Syu'bah. Baik, maksudnya Rasulullah SAW senantiasa membaca surat Qaf dalam pertemuan-pertemuan besar. Misalnya pada hari raya dan pada hari Jumat. Karena surat ini mencakup tentang penciptaan pertama, kebangkitan, pengumpulan, pengembalian, kiamat, hisab, surga, dan neraka. Pahala, siksaan, targhib dan tarhib. Bahkan cerita contoh umat durhaka. Itu diterangkan dalam surat ini. Jadi karena di dalam surat ini terdapat pelajaran-pelajaran tadi, Nabi seringkali membacanya di acara-acara besar atau hari-hari besar. Idul Fitri, Idul Adha, ya sholat Jumat. Tentunya khutbah dulu dan menyampaikan isi Quran langsung karena para sahabat tidak butuh banyak tafsir. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'akum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Kan gitu kalau orang Arab khutbah. Ya kalau kita khutbah begitu sekarang, tak paham. Udah diterjemahkan pun tak paham juga. Butuh tafsir. Sehingga khutbah kita panjang jadinya. Ya kan? Kalau Rasulullah sampaikan itu, orang Arab sampaikan satu surat ini pendek. Tadi dikatakan ini termasuk surat pendek. Baik, kita bacakan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafirun hadza syai'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا
إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Allah. Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah sesuatu yang amat ajaib. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran. Tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Qaf ini termasuk salah satu huruf hijaiyah yang disebutkan pada permulaan beberapa surat. Ini seperti firman Allah, Tasim, Hamim, Alif Lam Mim, Nun, Shad, dan seterusnya. Baik, wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang sangat mulia, yakni yang sangat terhormat lagi agung. Ini adalah sumpah. Ini termasuk apa? Sumpah Allah menggunakan Al-Quran. Nah, yang menjadi jawabannya adalah kandungan firman Allah yang tercantum setelah sumpah. Di antara jawaban sumpah itu adalah penetapan kenabian, hari kiamat, juga pengukuhan dan penegasannya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah karena ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Sekaligus menunjukkan pentingnya sesuatu yang dipakai bersumpah. Apa yang dipakai sumpah di sini? Al-Quran. Ini penting. Sangat penting. Bahkan dia kehidupan kita. Untuk jasad menjadi obat, untuk hati menjadi penawar. Itu Quran. Dan tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan orang yang berjalan bersama Al-Quran. Makanya Allah bersumpah dengan Al-Quran. Sesuatu Al-Quran itu adalah yang paling penting dari segala sesuatu. Maka dipakai bersumpah. Nah, jawaban dari sumpah itu juga perkara penting. Itu tentang kenabian Muhammad SAW, tentang hari kiamat yang tidak dipercayai oleh orang kafir, tentang penegasan dan pengukuhan penjelasan tentang perkara-perkara tersebut. Contoh-contoh, jawaban demi jawaban, dalil secara syar'i maupun secara akli, Allah jelaskan dalam surat Qaf ini. Meskipun sumpah dalam ayat ini tidak memiliki jawaban yang tegas, tapi hal ini banyak terdapat di dalam sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan sebelumnya. Itu firman Allah Sad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Itu terdapat dalam penjelasan surat Qaf. Mudah-mudahan bisa kita sampai ke sana nanti. Demikian pula berkaitan dengan sumpah tersebut dalam firman Allah pada ayat ini, Qaf. Demi Al-Quran yang mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini sesuatu yang sangat ajaib. Sesuatu yang aneh. Oh, tiba-tiba ini anak di tengah-tengah kita jadi pemberi peringatan dari Tuhan. Kan heran. Ya kan? Gimana sih antum dulu lihat anak kecil mondar mandir, bikin ribut di sholat, tiba-tiba S2 berdiri di mimbar. Hah? Ya kan? Padahal benar nih dia udah jadi seorang ustadz S2, S3. Ini bukan orang yang lulus sekolah ini. Tiba-tiba nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tiba-tiba jadi rasul. Maka mereka mengatakan, hadza syai'un ajib. Ini suatu yang aneh sekali nih. Maksudnya mereka benar-benar merasa heran atas diutusnya seorang rasul kepada mereka dari kalangan manusia biasa. Padahal yang demikian itu sungguh bukan suatu hal yang mengherankan menurut pandangan akal sehat. Sungguh sebelumnya Allah telah memilih utusan dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia. Selanjutnya Allah berfirman, seraya memberitahukan pula keadaan keheranan mereka terhadap hari pembangkitan dan keingkaran mereka terhadap kejadian tersebut. Yang mereka ingkari bukan hanya kenabian Muhammad SAW, tapi juga hari kiamat. Aidza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah akan kembali lagi? Demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang tak mungkin. Jauh gitu. Ini kata mereka raj'un ba'id. Ba'id itu terjauh. Ini pengembalian jauh dari pikiran kami gitu. Artinya mereka berkata, apakah jika kami sudah mati, hancur luluh lanta, terputus-putus dan menjadi tanah, bagaimana mungkin kami ini akan dikembalikan lagi setelah itu seperti keadaan yang pernah ada dan juga sesuai dengan susunannya yang semula? Gak mungkin gitu. Kan mereka gunakan apa di sini? Akal dan perasaan mereka. Maka mereka katakan dzalika raj'un ba'id. Maksudnya sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Yang artinya mereka berkeyakinan bahwasannya hal tersebut mustahil dan tidak mungkin akan terjadi.
Dan sebagai bantahan terhadap mereka, Allah pun memberitahukan tentang bumi. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Maksudnya tubuh-tubuh mereka yang telah dihancurkan oleh bumi, Allah mengetahuinya. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kami. Mengenai bagian tubuh-tubuh mereka itu bercerai-berai. Dan kemana semua itu berada, semua diketahui oleh Allah. Wa indana kitabun hafil. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara atau mencatat. Yakni yang menjaga hal tersebut. Jadi ilmu dan kitabnya itu sudah sangat sempurna mencakup segala sesuatu secara terperinci. Ya. Ini dalam pikiran orang kafir, tak mungkin Allah kumpulkan debu-debu itu. Mereka lupa Allah telah menciptakan langit yang tidak mungkin dipikirkan oleh manusia penciptaan. Isinya, apa aja yang Allah ciptakan padanya. Demikian juga bumi. Maka nanti Allah gunakan dalil itu untuk membantah mereka. Al-Awfi menukilkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah, "Qad alimna ma tanqusul ardu minhum." Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Yakni yang dihancurkan itu daging, kulit, dan rambut mereka yang telah dihancurkan bumi. Bentar lagi ini akan dihancurkan bumi ini, tubuh kita. Daging, tulang, kulit, semua. Ini juga pendapat yang disebutkan oleh Imam Mujahid, Qatadah, dan Ad-Dhahhak. Selanjutnya, Allah menjelaskan sebab kekufuran dan keingkaran dan penolakan mereka atas apa yang sesungguhnya bukan suatu hal yang mustahil. Allah katakan, "Bal kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij." Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan yang kacau balau. Demikianlah keadaan tiap orang yang keluar dari kebenaran. Apapun yang dia katakan setelah itu, maka semuanya adalah kebatilan. Antum paham gak? Ini kaedah dari Allah Azza wa Jalla. Inilah tolak ukur untuk mengetahui kesesatan seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang apapun yang terlihat seakan-akan dia punya andil dalam dakwah ini atau dai. Dia tidak akan pernah kokoh dalam sebuah keyakinan. Dia akan terus goncang. Makanya ayat ini dipakai oleh para ulama, di antara Ibnu Katsir, sebagai kaedah untuk menentukan kita ini berada di atas kebenaran atau tidak. Kalau kita masih goncang dalam urusan keyakinan kita, masih sesatlah kita. Karena Allah katakan, "Fahum fi amrim marij." Ini sebab kenapa mereka menolak kebenaran. Orang itu kalau berada dalam perkara yang menggoncangkan, pasti dia tolak kebenaran. Setelah itu, pasti ucapannya yang batil-batil. Siapapun dia, mau dia udah ngaji sekalipun, ya, dia akan berbicara yang bertentangan atau bahasa kita itu kadang standar ganda. Kan yang standar ganda biasanya motor Mio sama Beat. Ini enggak. Enggak bisa dipakai ucapannya. Bahkan pendapatnya selalu diukur dengan sumber pendapatan. Itu sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada ustadz ngomong hari ini ulang tahun itu acara orang kafir. Ternyata dia yang melakukan ulang tahun. Ada ustadz melakukan homo, dia katakan kepada santrinya, kamu tidak boleh homo kepada orang lain kecuali dengan abah saja. Jadi bertentangan. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu yang menggoyangkan imannya,
pasti dia akan melakukan sesuatu yang batil dan menolak kebenaran. Sekarang coba antum lihat ustadz-ustadz kondang ini. Lihat semua ceramahnya. Lihat semua ceramahnya. Kalau antum lewat, gak pernah kita dengar tuh dia bahas tentang tauhid. Dia mengokohkan akidahnya sendiri. Gak ada. Pastinya dia akan membahas hal-hal lain. Karena kalau dia bahas tauhid, kehilangan followers. Coba antum lihat di surah, 3 surat yang ditakuti oleh ahli kebatilan. Maka mereka goncang. 3 ayat yang ditakuti oleh munafik, musyrik, kafir. Dan bahkan ahlul bid'ah. Lihat surat Az-Zumar ayat 45. Surat Az-Zumar ayat 45. Udah ditulis? Kemudian surat Al-Isra ayat 46. Surat Al-Isra ayat 46. Dan surat Ghafir ayat 12. 3 ayat itu menjelaskan sebab kegoncangan manusia. Karena mereka tidak suka dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah. Makanya ibu-ibu, jemaah sekalian juga bapak-bapak, jangan terlalu hanyut pada penjelasan-penjelasan tentang parenting orang-orang barat. Sehebat apapun Anda parenting, kalau tauhid itu tidak ada, goncang juga dalam rumah tangga. Ya enggak? Parenting yang bagus itu dalam Islam. Lihat, surat Az-Zumar berkaitan dengan kebencian orang kafir terhadap apa? Pembahasan tauhid. Surat Al-Isra juga demikian. Surat Az-Zumar itu berkaitan dengan ketidakberimanan mereka terhadap hari akhirat, membuat mereka tidak suka kalau Allah disebutkan sendiri. Tauhid maksudnya. Ya. Demikian juga surat Al-Isra. Tidak boleh disebutkan Allah saja dalam Al-Quran. Maka kalau antum nanya dalil, orang-orang sesat itu marah kan dia. Mereka marah kalau disampaikan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dalam surah Ghafir. Nanti baca sendiri suratnya. Tapi kita lanjut di sini. Jadi kalau mau melihat orang itu sesat atau tidak, dia tidak tetap kepada satu keyakinan. Dan dia akan goyang. Dan dia akan melawan dirinya sendiri. Bukan orang lain yang dilawannya. Dirinya sendiri, yang di dalam diri itu ada yang disebut dengan fitrah atau bahasa kita naluri. Ada orang yang masih hidup nalurinya kan mau ngaji. Entah dia jenderal, entah dia menteri, entah dia apa. Dia suka dengan dakwah ini karena nalurinya masih bagus. Nah, bagi mereka yang egois, yang sesat, yang menyimpang, yang mau lari dari kebenaran, pasti goyah. Gak bisa lurus dalam ucapannya. Maka ini standar. Diingat ayat ini. Ayat keberapa nih? Ayat 5 surat Qaf. Berkata Al-Ustadzul Fadil, Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, hafizahullah ta'ala, tentang ayat ini. Beliau katakan, ini ayat yang menjadi tolak ukur akan kesesatan seseorang. Di mana orang itu ketika dia menolak kebenaran, pasti dia berada dalam perkara yang kacau balau. Baik. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum. Ini dalil secara aqliyah yang Allah sampaikan. Agar orang berpakai akalnya yang lurus. Menggunakan pikirannya. Allah membawa mereka kepada
pola pikir tentang bagaimana Allah mampu menciptakan langit dan bumi. Apalagi cuma sekedar membangkitkan manusia yang telah menjadi debu. Itu maksudnya. Allah katakan, Allah mengingatkan hamba-hambanya tentang kekuasaan dirinya yang agung. Lebih besar daripada apa yang mereka katakan sebagai hal yang sangat ajaib atau satu peristiwa yang mustahil terjadi di kehidupannya manusia pada hari kiamat. Kan kata mereka, mustahil Allah bangkitkan kita. Mana yang lebih mustahil lagi, penciptaan langit dan bumi atau dibangkitkan manusia? Lebih mustahil penciptaan langit dan bumi. Anda bisa bayangkan bagaimana cara buat langit dan bumi? Allah mengatakan afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha. Maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikan dan menghiasinya? Artinya dengan bintang-bintang. Artinya kami menghiasi dengan bintang-bintang. Wa ma laha min furuj. Dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Mujahid berkata, keadaan ayat ini yakni pecah. Maksudnya, wa ma laha min furuj artinya tidak ada pecahnya. Tidak ada retaknya. Ya. Ajibnya Allah ciptakan berapa hari? 6 masa langit dan bumi itu. Ini orang buat tembok dan atap ini menarakan di atas ini. Kubah ini. Kira-kira bisa nggak dibuat sehari itu? Nggak bisa. 2 hari? Nggak bisa juga. Lama itu dibuatnya. Kalau nggak diteliti ini, kita duduk di bawah, hancurlah kepala kita nih kena. Dia pikirkan bagaimana kuat semennya, seberapa pasirnya, bagaimana kapurnya. Ya. Dan untuk menopang lampu besar itu, nggak mungkin itu dibuat dalam 1 jam, 2 jam. Tapi pernah nggak engkau berpikir langit dan bumi ini kalau ada yang lain yang menciptakannya? Ya berantakan. Kecuali di sana ada yang maha kuat, ada yang maha besar, ada yang maha agung, maha tinggi yang telah menciptakannya. Dan tidak ada sedikit pun keretakan. Tidak ada renovasi. Tidak ada. Pengecetan ulang langit warna biru jadi warna orange gitu. Tidak ada. Tidak ada renovasinya. Allah katakan, wa ma laha min furuj. Tidak ada yang pecah pada penciptaan langit itu. Dan Allah katakan wal arda madadnaha. Dan kami hamparkan bumi itu. Maksudnya kami luaskan dan kami bentangkan. Udah luas, dibentangkan. Wa alqaina fiha rawasiya. Dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Rawasi itu jamak dari rasiyah. Ya. Artinya gunung-gunung atau jibal. Gunung yang kokoh. Yang demikian itu supaya bumi serta penduduknya tidak miring. Dan tidak berguncang. Berarti gunung itu makhluk tersendiri atau makhluk bagian dari bumi? Sendiri. Jadi dulu bumi itu ciptakan ini menurut pendapat yang rajih ya, menurut Ibnu Katsir. Bumi itu diciptakan dulu dalam kondisi rata, lalu setelah itu Allah ciptakan langit. Setelah itu Allah tancapkan gunung di bumi. Sehingga ketika turun air dari langit, gunung itulah yang mengantarkan air ke bumi. Dan coba tuh melihat ya, di mana tempat berkumpul awan yang paling banyak? Di dataran tinggi. Dan itu sudah kita bahas di surat An-Naba. Mu'sirat. Mu'sirat itu awan
ngumpul. Kemudian jalan terus sampai ke atas bukit atau ke atas dataran tinggi, lalu dia menuangkan air. Lebih sering turun hujan di Bogor apa di Jakarta? Jakarta dan Bogor jauh apa dekat? Dekat. Kenapa lebih banyak turun hujan di Bogor? Dataran tinggi. Tapi anehnya lebih banyak penduduk Jakarta. Harusnya lebih banyak penduduk Bogor. Kan dingin, banyak anak gitu kan. Lihat bagaimana Allah menyebutkan dia ciptakan bumi, dihamparkan dulu, lalu ditancapkan gunung, agar gunung itu menjadi pemberat bumi. Gua-gua itu banyaknya di mana? Di gunung apa di bawah-bawah sini? Di gunung. Siapa yang pernah naik Pangrango atau Gunung Gede? Ana baru sekali naik Gunung Gede itu. Dan sekali itu sekaligus diberitahu oleh teman, di Gunung Gede itu ada satu destinasi wisata yang sudah ditutup. Dan teman saya ini dulu tukang bawa touring, turis. Ana dibawa masuk ke situ, hutan tersembunyi memang. Itu gua besar sekali guanya. Dan di dalamnya ada sungai. Tembusnya ke Sukabumi. Ya. Itu menunjukkan bahwa di bawah gunung itu ada lubang. Ya. Di gunung itu memang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjadi banyak gempa di mana? Di gunung apa di bawah sini? Gunung atau laut kan? Laut atau gunung. Kalau gunung bergerak ke bumi ini? Bergerak. Maka adanya gunung nikmatnya. Nikmat luar biasa. Baik, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Oke, gunung-gunung itu berdiri tegak di atas bumi dengan semua sisinya dikelilingi oleh air. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah yang dipandang oleh mata. Di bumi ditanam tanaman yang indah yang dipandang oleh mata. Yakni segala macam-macam tanaman, buah-buahan, juga tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Kata bahij berarti pemandangan yang indah. Jadi yang diciptakan Allah ini suatu pemandangan yang indah. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Maksudnya dengan menyaksikan penciptaan langit dan bumi serta tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat menakjubkan yang telah Allah ciptakan di antara keduanya sebagai saksi, bukti serta peringatan bagi tiap orang yang tunduk, takut dan kembali kepada Allah. Berarti di sini ada sifat manusia yang bisa mengambil pelajaran darinya. Itu manusia yang mau pulang kepada kebenaran. Mereka yang egois nggak akan mengambil pelajaran dari, nggak akan. Mereka ada yang mengingat Allah tapi tidak tunduk kepada Allah. Sampai beberapa pekan yang lalu lah, anak duduk sama orang yang tidak sholat, lagi dagang. Dia mengeluh, kenapa nggak ada yang beli barang dagangan saya? Saya katakan, Anda berdagang tapi tidak mengingat Allah yang telah mengarunia Anda rezeki ini. Kata dia, kata siapa? Saya ingat kepada Allah. Hanya saja saya masih sesat, kata dia gitu. Sesat kenapa? Enggak sholat, kata dia.
Sekarang aja sholat. Belum dapat hidayah kata dia. Gimana? Di depan dia, baru saja dia katakan serahkan rezeki itu kepada Allah. Tidak lama kemudian dia mengeluh karena tidak ada orang yang membeli barangnya. Saya hanya bisa katakan ingatlah kepada Allah. Jangan terlalu ingat kepada dagangan kita. Keluar rumah ingat kepada Allah. Karena orang yang mengingat akan kebesaran Allah dan mau mengambil pelajaran dari semua ini hanya orang yang kembali kepada Allah. Sehingga kita bisa menempatkan diri kita sebagai hamba. Meskipun keadaan kita berbeda-beda. Yang kaya dia bisa beribadah dengan hartanya. Yang miskin dia bisa beribadah dengan kesabarannya. Ya enggak? Sehingga siapapun kita berada di posisi yang sama. Hamba Allah. Itu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak keberkahannya. Mubaraka. Apa arti barakah? Apa arti berkah? Oke, kebaikan yang banyak dan menetap. Benar nggak air hujan demikian? Iya. Tapi di sisi yang lain terbukti air hujan bisa membawa bencana. Banjir. Bukan air hujan yang membawa bencana. Tapi bumi itu sudah tidak siap menerima air hujan. Dan saya sering contohkan. Air hujan itu apapun bentuknya tetap membawa kebaikan. Tetapi ketika bumi yang seharusnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu sudah dirusak dan tidak bisa menerima air itu, justru berubah menjadi bencana. Sama seperti orang ditawarkan es cincau. Tahu kan cincau itu? Yang kemudian ditaruh nangka, kasih es krim, enak banget tuh. Ya. Itu kalau kita tawarkan kepada orang yang sakitnya sakit gula, kemudian dia asam lambung, kira-kira jadi apa tuh es cincaunya? Membawa penyakit enggak untuk dirinya? Sebenarnya bukan cincaunya yang bawa penyakit, tapi badannya udah enggak siap menerima. Cincaunya enak dimakan oleh antum. Ya, apalagi ada kajian ada cincaunya di sini. Ya, ini bukan yang nyinggung enggak. Enak bagi orang yang sehat enak, tapi bagi mereka yang sudah tak siap badannya, justru akan jadi penyakit. Sama seperti itu air hujan. Hujan itu nggak akan berubah sifatnya dari sesuatu yang membawa keberkahan, tetapi ketika bumi itu atau penduduk bumi tidak siap menerimanya, maka jadi bencana. Emangnya Allah yang menyuruh kita menebang hutan, menggundul gunung. Kan Allah sudah beritahukan lapangan pekerjaan manusia itu adanya di daratan, di laut. Gunung itu meskipun di dalamnya banyak isinya yang menggoda, seharusnya tidak boleh diganggu isinya. Karena ketika di atasnya diganggu, di bawah banjir. Maka air hujan, jangan salahkan air hujan. Ada sebagian orang yang bilang, turun hujan dulu. Enggak. Anda perbaiki diri. Perbaiki keadaan, perbaiki yang akan menerima hujan ini. Insya Allah semua akan jadi berkah. Makanya Allah katakan, ma'an mubarakah. Wa ambatna fi bihi jannat. Dan kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon, yakni kebun, taman, dan lain sebagainya. Jannat, taman, atau kebun yang terjaga rapi. Ya. Kelilingi, isi dalamnya tidak banyak yang tahu isinya. Jannat. Ya kan? Kemudian wahabbal hasid, dan biji-biji tanaman yang diketam.
yakni tanaman yang diambil bijinya untuk disimpan nantinya. Entah itu padi, entah itu jagung atau yang lainnya yang bisa disimpan. Kacang. Wan nakhla basiqatil laha, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi, yakni yang panjang lagi tinggi. Ibnu Abbas dan Ikrimah, Mujahid, Hasan al-Basri dan Qatadah serta Suddi dan ulama lainnya mengatakan kata basiqat berarti tinggi. Ya, wan nakhla basiqat. Basiqat artinya tinggi. Pohon kurma tinggi enggak? Tinggi dibandingkan pohon padi gitu. Ya, tinggi kan? Tinggi di tengah gurun. Laha tal'un nadid. Dia memiliki mayang yang bersusun-susun. Yang dimaksudkan di sini adalah sebagian di atas sebagian lainnya. Coba untuk lihat pohon kurma, Masya Allah ya. Tersusun rapi. Rizqan lil ibad. Untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba Allah. Yang bagi semua makhluknya. Jadi tanaman tadi yang kemudian disebut rinci tanaman itu, ada yang disebut umum, ada yang disebut rinci, itu bermanfaat buat hamba-hamba Allah atau makhluk Allah. Bahkan kurma pun dimakan oleh binatang. Buah kurma dimakan oleh binatang yang bernama onta. Ya. Maka dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu zaman perang itu antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, ini orang Quraisy, orang Mekah, dia bisa mengetahui ada mata-mata Rasulullah SAW yang masuk Mekah ketika mereka melihat ada kotoran onta yang isinya biji kurma. Berarti onta Madinah makanannya kurma. Onta Mekah enggak. Kenapa? Karena di Madinah lebih banyak kurmanya daripada Mekah. Sehingga kurma-kurma yang tidak dijual, yang kualitasnya jelek, dikasih ke onta. Ya. Maka orang-orang Mekah itu kalau sudah melihat ada kotoran onta yang isinya biji kurma, nah ini ada mata-mata Muhammad nih yang lewat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kurma juga dimakan oleh onta. Orang Mekah mau kasih kurma ke penduduknya, ke ontanya, justru mereka impor dari kota Mekah, dari kota Madinah. Wa ahyayna bihi baldatan maita. Dan dengan air itu kami menghidupkan negeri yang mati. Baldah negeri. Baldah itu negeri, yaitu tanah yang kering, kerontang lagi tandus. Dan ketika air turun membasahinya, maka tanah itu kembali hidup, subur dan tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Setelah sebelumnya tanah itu tidak ditumbuhi pepohonan, maka berubahlah menjadi hijau. Benar nggak? Yang pergi umroh, yang lihat di media sosial, Mekah itu tahun 2018-17 itu kan, tandus betul kita lihat. Dari atas kita lihat semua batu sama warna agak merah-merah kuning gitu. Nah sekarang turun hujan terus jadi hijau nggak itu? Siapa yang taruh biji di situ? Nggak ada. Ya. Lihat bagaimana Allah Maha Kuasa untuk menghijaukan bumi yang tandus itu. Ini adalah suatu contoh bagi perumpamaan kebangkitan setelah kematian dan kehancuran yang telah mereka ingkari dan juga mereka anggap mustahil itu. Kan lebih mustahil lagi bumi itu menumbuhkan hijau-hijauan padahal bumi itu mati. Demikian pula Allah akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Pemandangan seperti itu merupakan bukti kebesaran kekuasaannya dalam kenyataan hidup, yang mana hal itu lebih agung daripada apa yang diingkari oleh orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Dan nanti kita juga akan dihidupkan dengan menggunakan apa? Air kan?
Ya, bahkan sekarang kalau ada orang yang terbiasa, artinya bukan kita ya, ada orang mungkin dia jaga makan, jaga pola hidup gitu. Dia bisa sembuh hanya dengan air, minum air. Saya pernah duduk sama seorang dokter. Dokter ini bisik-bisik, kecuali ada larangan minum air ya. Kalau sakit, panas gitu, coba usahakan minum air dulu beberapa. Lalu dia beranalogi, coba lihat bumi yang panas tandus, sirami air hijau. Tubuh kita juga begitu kata dia. Nah, 2-3 pekan yang lalu saya coba. Waktu itu saya isi daurah dingin. Daurah dingin, terus jam 12 malam kembali ke Sawangan. Dari Puncak ke Sawangan 12 malam. Jam 3 harus ngisi lagi di Taman Yasmin. Capek kan? Radang semua tenggorokan anak. Mana waktu kajian daurah minum es lagi. Udah dingin minum es. Itu namanya nafsu namanya kan. Kalau tidak keluar suara ini. Makanya hari Senin waktu itu agak sedikit serak kan. Setelah anak isi kajian hari Selasa, lemes, enggak bisa bangun gitu. Saya ingat kata-kata itu, anak minum air 2,5 liter. Efeknya kencing terus kan. Tapi berapa jam kemudian saya istirahat, bangun, bisa baca Quran. Alhamdulillah. Nah, itu mungkin efek daripada pengaruh air tadi. Maka setiap kehidupan itu Allah hidupkan dengan apa? Air. Antum berasal dari apa? Air juga. Tubuh kita sekarang ini berapa persen airnya? Persentase air lebih banyak daripada selain air. Entah air itu jadi darah, entah jadi apa gitu kan. Dan kita butuh kepada air. Demikian juga bumi. Demikian juga di saat kita dibangkitkan. Makanya disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Summa anzalallahu mataran katil awidzil. Fatambutu minhu ajsadun nas. Nanti di hari kebangkitan sebelum ditiup sangkakala yang kedua. Kan ada jarak tuh yang pertama dengan kedua. Di tengah-tengah ini ada proses penghidupan jasad. Bagaimana cara Allah memprosesnya? Summa anzalallahu mataran. Allah turunkan air hujan. Katil. Til itu rintik-rintik kecil. Atau zil. Atau embun. Seperti rintik hujan kecil atau embun. Dari situlah tumbuh kembali jasad kita. Semua kembali. Apa yang pernah hilang dalam jasad kita ini akan dikembalikan. Termasuk bekas khitanan. Makanya nanti kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Karena khitan itu pun kembali di saat disiram hujan tadi. Kan itu bagian dari kita, khitan itu. Lalu kalau ada yang iseng bertanya, bagaimana dengan tai lalat yang pernah dicopot gitu? Nggak usah antum nanya tai lalat. Tunggu aja nanti hari kebangkitan. Kita bicara yang ada dalilnya dulu. Khitan. Ya. Semua akan kembali dengan jasadnya itu. Sebelum dibangkitkan, proses kedua adalah fatu'adu arwahuhumul lati kanat lahum fid dunya. Semua arwah yang mereka miliki di dunia akan dikembalikan di setiap jasadnya. Dan tidak ada yang tertukar. Tidak ada yang tertukar. Akan kembali pada jasad masing-masing. Demikian cara Allah membangkitkan kita. Dan itu lebih mudah daripada Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi ini sudah mudah sekali. Lebih mudah lagi, dia bangkitkan kita. Lebih besar mana? Kita apa langit dan bumi? Kita maksud kita semuanya. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat dikumpulkan dalam satu tempat. Masih besaran mana? Di langit dan bumi. Kenapa bangkitnya kita diherankan? Kenapa dikatakan tidak sanggup Allah lakukan itu? Padahal Allah sudah menunjukkan dia sanggup. Bahkan di paving block yang antum simpan itu, kalau disirami air terus, tumbuh rumput nggak di tengah-tengahnya? Tumbuh. Maka kenapa ada tukang rumput? Karena memang tumbuh rumput di paving block itu. Apalagi yang tidak ada paving blocknya. Kita pun demikian.
Maka orang-orang kafir ketika mengingkari itu, mereka mengingkari sesuatu yang dipercaya oleh naluri dan akal sehat. Maka orang paling tersiksa di dunia ini siapa? Orang kafir. Bingung. Iya. Apa bahasa? Keblinger. Bingung. Maka disebut oleh Allah ayat kelima tadi, fahum fi amrim marij. Baik. Bisa ada waktu enggak? Atau cukup untuk saya jawab? Tapi sini ada yang bertanya. Jam 11 kan? Fadhal. Nggak apa-apa nanya tentang kurban juga nggak apa-apa. Kalau mau bertanya kurban. Nah gini Ustaz, sekarang ini kan kita suka beli buah Ustaz ya. Iya. Buah itu ada yang ada bijinya, ada yang tidak. Dia dibuat oleh manusia. Jadi mungkin bahan kimia atau gimana pohonannya. Nah sebaiknya bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Yang artinya tidak ada Tidak masalah sebenarnya. nggak masalah ya. Nggak masalah orang mau menikahkan pohon jadi ini dan itu kan. Kemudian dibuat begini dan begitu, nggak masalah sebenarnya. Iya. Seperti ayam potong. Ayam negeri kan. Yang lainnya ayam kampungan gitu kan. Ayam negeri. Itu kan nikah. Oh, udah jadilah ayam. Yang kita makan itu. Ya, besarnya cuma 40 hari. Atau 1 bulan. Boleh, ya nggak masalah, halal dimakan. Tidak masalah. Ya, hanya saja mungkin nanti ada yang dilihat dari sisi kesehatan terlalu banyak bahan kimia bahaya. Nah, itu lain lagi ceritanya. Itu ahli gizi kalau yang itu. Kalau anak ahli baca kitab. Ada lagi pertanyaan? Kadang teman-teman yang ahli gizi kalau menjelaskan sesuatu, mereka juga tidak bisa memastikan. Contoh misalnya kemarin anak konsultasi masalah telur. Karena anak kan punya alergi telur kan. Kalau makan 1 buah telur sepekan itu bisa bengkak di sini. Orang gondok kan. Maka lama saya tidak makan telur. Nah sekarang anak udah punya cara untuk makan telur. Push up, sit up, apalagi yang nempel di tembok itu. Ya, latihan kaki juga. Setiap hari kadang 2 jam, kadang 1,5 jam. Itu saya bisa makan telur 10, bahkan 30. Dan itu bisa jadi sakit, bisa jadi obat sakit badan. Anak kalau sakit badan, anak makan 10 telur, insya Allah sembuh. 10. Makanya kuningnya yang jadi bermasalah kan? Ya, saya pernah makan telur dalam sebulan itu 200 atau 150 butir sebulan. Tapi dengan rutinitas tadi. Tidak ada masalah. Katanya kolesterol kan. Nah saya ceritalah ke ahli gizi kita. Karena anak isi juga di Kementerian Kementerian Kesehatan. Yang juga bagian dari gizi. Di kantor mereka anak isi juga. Konsultasi. Buktinya alhamdulillah ini. Saya lakukan testimoni. Tidak masalah dan saya cek ke kolesterol normal. Ya, maka jangan terlalu seguisti juga karena mereka peneliti juga. Peneliti. Mungkin mereka meneliti makan telur untuk orang yang mager. Ya kan, kalau ibu-ibu kan mager sebagian atau bapak-bapak mager. Ya. Mager. Kenapa mager, Pak? Nggak boleh keluar rumah, mager gitu. Makan telur jadi alergi. Mungkin mereka tidak meneliti orang yang aktivitasnya tinggi. Contoh nasi, kata orang nasi berbahaya. Tuh petani-petani gak berbahaya tuh makan nasi. Kenapa? Aktivitasnya tinggi. Terus terang ya, anak kalau lagi bertani, ngambil rumput sapi, rumput kambing, bisa 10 kali saya makan nasi sehari. Itu pun makannya tidak bergizi lagi. Makan nasi pakai kerupuk sama ikan teri. Ya kan itu standarnya standar tidak bergizi itu. Masih bergizi MBG. Ya kan? Masih bergizi MBG. Tapi mereka tidak meneliti ke petani yang aktivitasnya tinggi. Makanya kayak pertanyaan antum tadi, nggak bisa juga jadi standar untuk semua orang. Itu menunjukkan makanan-makanan ini sebenarnya semua membawa kebaikan. Cuman tubuh kita yang nggak siap menerima.
lalu gara-gara tidak siap diterima oleh tubuh kita, semua orang kita tidak bolehkan. Masalah enggak? Salah. Jangan makan malam ya Pak. Iya, karena Anda makan malam langsung tidur. Satpam yang jaga semalaman Anda larang. Tangan perut sakit. Kan ada satpam jaga semalam suntuk. Jangan makan ya Pak. Gimana? Mau berkelahi dia sudah lemes. Jelas enggak? Nah, masalah gizi ini juga jangan terlalu terobsesi dengan apa yang kita tonton. Tapi lihat kondisi kita ini siapa. Iya, gimana kambing nggak dimakan? Anak itu nggak makan kambing bukan karena darah tinggi, tapi karena geli. Anak tuh kalau gigit daging kambing nggak masuk-masuk, kayak gigit ban mobil, gitu. Geli aja gitu. Karena anak ini pemelihara dari kecil nih, sejak kecil semenjak ini nih, sebesar ini anak udah jadi pengembala. Jadi kambing itu dekat banget gitu. Jadi mau makan daging nggak enak. Jadi begitu. Nggak ada masalah sebenarnya daging apapun. Diri kita yang sebenarnya nggak siap. Iya, nggak siap diri kita. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ingin bertanya Ustaz, di Ya. ayat terakhir ini kan wahyana baldatam, kata baldah apa bisa dimaknai juga negara? Barakallahu fikum. Kalau itu anak tidak mengerti. Karena tidak ada penjelasan tentang itu kan. Baldatam maitah di situ baldah yang ada sekarang. Yang disebutkan dalam tafsir itu. Apakah itu bisa diartikan baldah nanti hari kiamat? Gak berani juga. Karena di hari kiamat nanti bumi di padang mahsyar tidak hijau. Tidak hijau. Allah katakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian juga langit. Ditafsirkan Nabi sendiri, satuhsyaruna ala ardin baydha'in naqiyah safra laisa fiha li ahadin alam. Tafsiran dari Nabi tentang bumi yang diganti tadi, kalian dikumpulkan di padang mahsyar yang tanahnya putih, jernih, berubah menjadi kemerah-merahan. Di dalamnya tidak ada tanda sedikit pun. Disebutkan oleh ahli pensyarah hadis itu maksudnya nggak ada rumput, nggak ada bekas bangunan. Rata. Nggak ada gunung, nggak ada yang nonjol. Rata. Ya, maka tidak bisa juga kita artikan wahyayna bihi baldatan maita dengan air hujan tadi. Makanya disebutkan untuk bumi yang ada di dunia. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan nih. Ustaz, apa hukumnya patungan hewan kurban? Kalau patungannya sapi, boleh. Patungan onta juga boleh. Sekarang sudah ada onta loh. Di Purwokerto, Jawa Tengah. Sebentar lagi orang Indonesia akan ada yang kurban onta. Berarti akan ada pembahasan onta. Ya. Patungan untuk sapi 7 orang maksimal. Untuk onta pada dasarnya 7 orang. Tapi kalau kurang uangnya maka boleh nambahin 3 orang jadi 10 orang untuk satu onta. Itu. Tapi kalau kambing nggak ada patungan. Ini di sekolah anak-anak 17 patungan seekor kambing. Ini jadi kurban apa ini? Ya, mungkin itu yang ditanya oleh ibu ini. Nggak ada patungan kambing itu. Kecuali patungan Pak Sreni, Pak ini, Pak itu, kita patungan berlima beli seekor kambing yuk. Tapi untuk 1 orang. Dimiliki oleh 1 orang, ini buat Bapak. Kita bantuin dia untuk dapat seekor kambing. Nanti ketika dia sembelih, ya Allah ini kurban dari aku dan kawan-kawan yang menghadiahkan untukku. Boleh nggak? Boleh. Itu aja kan simple. Tapi kalau satu kelas anak-anak diharuskan punya 1 ekor kambing gitu. Terus atas nama siapa? Atas nama kelas gitu. Iya. Ini kan ibadah individu. Sapi 7 orang. Onta berapa tadi? 7. Kalau kurang 10. Kurang uang gitu. Dari personil yang 7 tadi maka boleh 10.
Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan permasalahan kambing itu, Tat. Tapi untuk satu keluarga boleh, Tat. Boleh, maka justru itu yang diharuskan. Permasalahan jangan sampai patungan gitu ya. Patungan pun boleh, tapi diberikan kepada satu orang setelah beli. Boleh, tidak masalah. Tapi patungan untuk dimiliki bersama itu tidak boleh. Maka disinilah fungsi belajar innamal a'malu binniyat. Nah, niat itu untuk apa nih gitu. Jazakallah khairan. Nah, untuk satu keluarga, bagusnya si suami yang berkurban. Walaupun uangnya dipakai uang dari gaji istri. Suamiku sayang, gitu kata istri. Kau harus tetap berkurban ini pakai uang saya. Nanti hewannya dihadiahkan untuk suami. Ketika suami menyembelih, dia akan menyebutkan, ya Allah ini dariku dan untuk ahli baitku, keluargaku. Dan itu yang diharuskan seharusnya. Ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Apakah janji yang banyak dan di beberapa ayat Al-Quran bahwa tidak ada sedih dan takut berlaku di dunia juga Ustaz? Berlakunya hanya di surga. Maka kalau ada ayat mengatakan وَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan memiliki rasa takut dan tidak akan sedih. Ayat ini sebenarnya ingin berbicara dia pasti masuk surga. Karena di surga yang tidak ada sedih dan takutnya. Di dunia, siapapun hatta Nabi pasti memiliki rasa itu. Nabi SAW kalau lihat mendung dan gerhana, beliau khawatir. Manusiawi. Nabi sebelum turun ayat perang, tidak tidur semalam suntuk. Karena takut diserang tiba-tiba, tidak ada ayat perang. Wajar manusiawi. Ya, manusiawi. Nabi sedih kehilangan anaknya Ibrahim, cucunya, anak dari Zainab. Dia juga sedih. Wajar. Dunia. Adapun yang tidak ada sama sekali sedih dan takut, hanya di surga. Makanya ayat-ayat berkaitan dengan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebenarnya Allah ingin sampaikan dia pasti masuk surga. Mereka itu pasti masuk surga. Walaupun tidak disebut surga di situ. Ya kan? Itu. Ya, wali-wali Allah juga demikian seperti Allah sebutkan dalam surah Fussilat. Demikian juga Allah sebutkan dalam surah surah Al-Furqan di akhir-akhir tentang wali-wali Allah itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun kan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksud ayatnya apa? Mereka akan masuk surga. Apa yang dilakukan di dunia? Mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa. Selama kita masih hidup, pasti sedih. Bukan hanya masih hidup. Masuk alam mahsyar, nabi-nabi mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Itu menunjukkan dia masih khawatir terhadap dirinya. Sebelum orang menginjak pintu surga, dia tetap takut. Orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah, yang nantinya dimasukkan ke surga, bergetar tubuhnya ketika Allah tanya tentang dosa-dosanya. Sebelum dia menginjakkan kaki sebelah ke surga, dia tidak akan pernah hilang rasa takut itu. Maka ada orang kan, orang beriman pun sakratul maut nih, takut dan sedih. Maka turun malaikat yang memberikan kabar gembira, alla takhafu, jangan takut. Setelah ini ada yang lebih aman dari ini. Wala tahzanu, sedih karena tinggalkan dunia, akan ada penggantinya. Itu. Adapun dunia tetap. Namanya dunia tetap. Kita udah lolos nih. Ya. Sampai ada seorang ustadz, Masya Allah ya. Masya Allah ustadz. Ini yang jelas bukan anak, insya Allah bukan anak. Jadi kalau keluar Masya Allah ceria, banyak yang menerima. Dan subhanallah ya, kajian-kajian disenangi oleh orang. Ternyata di rumahnya
Kan ngomen. Jangan kasih tahu orang ya. Bagi dia ujian, ya kan? Bagi dia ujian. Dan dia hanya bisa curhat kepada sesama ustadznya. Dan itu ujian di dunia dan akhirat itu berbeda. Selama kita di dunia siapapun kita pasti ada itu. Maka jangan berharap hilang, aku sudah beriman nih, sudah ngaji. Ngaji dari 2014 lagi di Taman Yasmin. Masih segini-gininya sedih. Gitu. Tenang, itu bagian dari kehidupan. Bagian dari kehidupan. Berarti Anda masih berada di atas bumi untuk beramal dengan kesedihan itu agar bersabar. Masya Allah. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Para pejabat harus bersumpah dan di atas kepala ada Al-Quran. Tetapi para pejabat banyak melakukan korupsi dan lain-lain. Sehingga bersumpah hanya untuk seremoni ya. Seremoni saja. Menurut Ustaz kesalahannya di mana? Hanya mereka dong. Hanya mereka. Kenapa mereka melanggar sumpahnya? Pertama, sumpah menaruh Quran di atas kepala itu tidak ada contohnya. Kedua, sumpah untuk melakukan sesuatu yang di masa yang akan datang itu suatu hal yang sulit. Ya, suatu hal yang sulit. Ini yang disumpahin bukan satu loh. Dideret berapa perjanjian dia janji begini. Coba satu aja sumpah itu dilanggar, kafarohnya membebaskan budak atau memberi makan orang miskin 10 orang atau memberi pakaian 10 orang. Gak sanggup, baru puasa. Puasa itu inisiatif alternatif. Pilihan dulu 3 tadi. Bebasin budak, gak ada budak, ya kasih makan 10 orang, kasih pakaian 10 orang kalau mau. Ya. Sekarang masalahnya mereka sumpah itu hanya untuk apa? Untuk apa? Seremonial aja. Berarti sumpah palsu, berdosa mereka. Berdosa. Makanya kalau antum jadi ketua DKM, jadi apa, jadi Pak RT, nggak usah sumpah-sumpah deh. Nggak usah, karena sumpah itu nggak gampang. Ya. Sumpah itu ada yang tidak boleh dilanggar, haram. Kalau itu kaitan dengan hak orang, seperti korupsi tadi kan kaitan dengan hak orang. Ada sumpah itu yang harus dilanggar ketika ada sesuatu yang lebih bermanfaat, terhalangi gara-gara sumpah kita. Sumpah untuk masa depan ya, bukan sumpah karena perlakuan kita yang lalu. Kalau antum dituduh oleh istri, antum selingkuh ya, waktu SMA dulu ada mantannya. Demi Allah nggak ada mantan, padahal 7 mantannya. Apa bayar kafarah? Tidak. Dia berbohong. Salah istri juga ngapain ditanya? Ya kan? Ini bersumpah atas masa lalu tidak ada kafarahnya. Yang ada kafarah itu sumpah di masa yang akan datang. Nanti kalau saya begini demi Allah saya akan begitu. Ternyata dia langgar. Bayar kafarah. Atau dia bersumpah saya tidak akan melakukan ini demi Allah kata dia. Tapi ternyata sesuatu yang dia sumpahkan itu bermanfaat. Contoh misalnya. Ada seorang dia tadinya ketua DKM. Tiba-tiba dibicarakan teman-temannya banyak kurangnya. Akhirnya dia pun dipecat dari ketua DKM. Dia ngambek. Demi Allah saya tidak mau lagi jadi ketua DKM setelah ini kalau kalian tawarkan. Ternyata setelah dia nggak jadi ketua DKM, masjid jadi amburadul. Gak ada yang ngurus keuangannya, gak ada ngurus ini, gak ada lagi yang ngurus jadwal-jadwal yang ngontrol para pegawainya gitu. Lalu orang-orang menyesal. Pak, kami mau menawarkan Bapak lagi jadi ketua DKM. Enggak, kata dia. Tapi masjid amburadul ketika Bapak tidak jadi ketua DKM, maafkan kami Pak. Gak mau. Nah orang ini dia harus langgar sumpahnya. Kenapa? Karena sumpah dia menghalangi dia dari sesuatu yang lebih bermanfaat. Yaitu keberadaan dia di masjid lebih bermanfaat. Contoh yang lain, sumpah yang harus dilanggar. Disunnahkan dilanggar. Contoh ini ya, kan kaidahnya tadi yang bermanfaat. Ada orang, dia tetangganya, anak tetangga. Ini tetangga. Punya anak laki, punya anak perempuan. Anak laki ini hafal 30 juz di pondok pesantren. Ini anak perempuan tetangga nih, pakai anting dari sini ke sini. Sebelahnya. Anak gaul gitu.
Tapi cantik. Cantik gaul. Tapi tidak jual diri ya, tidak melakukan hal zina. Kata si ibu yang tetangga ini, mau gak kamu nikah dengan anak tetangga tuh, abang? Wallahi saya tidak mau nikah dengan dia untuk selama-lamanya. Saya mau cari istri yang solehah. Ternyata si anak tetangga ini juga suka sama si anak pesantren ini. Karena dia tampan gitu. Tampan, baik hati juga. Dia perbaiki diri, dia pergi ke pondok waktu SMA-nya, pulang hafal Quran 30 juz. Ya, tambah mempesona juga dengan jilbabnya. Si anak tetangga jatuh cinta. Aduh, saya mau nikahi dia tapi sudah disumpahin nih, gimana? Sama-sama suka, mau nikah gitu. Apa yang dilakukan yang bersumpah? Langgar sumpahnya, lamar meskipun ditolak orang tuanya. Lamar. Itu namanya sumpah yang bermanfaat. Manfaat yang manfaatnya lebih, melanggarnya lebih bermanfaat daripada mempertahankan sumpah. Jelas gak? Nah, itu mengenai sumpah di masa yang akan datang. Saya kira cukup. Ada lagi nggak? Silakan Pak. Ada lagi nggak ibu-ibu bertanya? Silakan lewat WA. Mengenai sumpah Pak Ustadz, mubahalah itu kan sering ada yang dilakukan sumpah mubahalah. Iya. Terus yang kedua sumpah pocong. Itu gimana Pak Ustadz? Sumpah pocong nggak ada dalilnya. Terima Sumpah kasih. pocong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh saya salah paham sumpah pocong itu apa. Terus terang anak salah paham. Karena pocong itu bahasa Bima itu cumi. Pocong itu bahasa kami cumi gitu. Saya mikir ini orang sumpah pakai sumpah cumi-cumi gitu kan. Ternyata setelah saya lihat prakteknya pakai pocong yang di kuburan itu. Nah itu sumpah pocong nggak ada. Nggak ada sumpah pocong. Nah mubahalah ada. Tapi mubahalah untuk hal-hal tertentu saja. Hal-hal yang mendesak. Jangan sedikit-sedikit mubahalah. Dikit-dikit mubahalah. Emang di dunia ini tidak ada lagi cara lain apa? Antum tahu nggak? Di hari kiamat nanti orang yang banyak melaknat tidak akan mendapat kesempatan untuk memberi syafaat kepada orang lain. Kan kita berharap bisa bantu orang kan? Nah orang yang banyak melaknat, apalagi mubahalah itu banyak melaknatnya. Dia tidak akan dapat kesempatan untuk memberi syafaat orang lain. Meskipun dia selamat mungkin dia masuk surga gitu. Dia ingin selamatkan orang lain. Tidak dapat kesempatan itu. Karena suka melaknat. Dan mubahalah termasuk melaknat. Kalau tidak penting-penting amat ngapain saling mubahalah. Itu kan satu hal yang buruk lah gitu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau pelanggaran sumpah yang boleh tadi karena lebih banyak manfaat, apakah tetap bayar kafarah? Iya. Tetap bayar kafarah. Itu yang saya lupa menjelaskan tadi. Ya. Melanggar sumpah itu tetap bayar kafarah. Ya. Syukron sudah mengingatkan. Tetap bayar kafarah tadi. Ya. Jelas? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.